Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat chiffon cake dari matcha atau matcha chiffon cake. Caranya gampang, rasanya enak, dan juga jadi favorit keluarga. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuatnya. Ya, tentu saja terdiri dari beberapa bahan yang utama. Ya, dibagi jadi bahan utama dan bahan putih telurnya. Jadi ini saya pakai di sini 6 butir kuning telur. Ya, dan juga 6 butir putih telur itu dipisah. Nah, untuk putih telur ini saya kasih sedikit cream of tartar seperti biasa yang suka saya pakai. Itu saya pakai cream of tartar lebih kurang sekitar 1/4 sendok teh aja. Ya, lalu untuk mengocok si putih telur kita akan pakai 120 gram gula pasir. Ya, nah untuk adonan utamanya ya yang kita nggak bikin maringuenya ini, di sini ada 6 kuning telur. Di sini ada 50 gram gula halus. Saya pakai gula halus supaya lebih cepat larut ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada 160 ml susu. Lalu di sini ada 80 ml minyak goreng. Oke. Lalu di sini juga ada tepung-tepungan. Saya pakai di sini 140 gram tepung terigu protein rendah dan sekitar 20 gram matcha powder. Nah, buat kalian yang matcha powdernya lebih gelap warnanya dari punya saya, kalian harus tambahkan gula pasirnya. Kalau kalian nggak mau tambahkan gula pasirnya, kalian bisa kurangi si matcha powdernya jadi 15 atau 10 aja. Jadi tergantung kepekatan dari matcha powder yang kalian punya gitu ya. Oke. Nah, bahannya hanya ini aja, gampang banget cara buatnya, sama seperti chiffon. Nah teman-teman, ini kuning telurnya kita kocok aja berikut dengan gula halusnya ini ya. Kita kocok gula halus ya bersama dengan si telurnya, dikocok aja sampai benar-benar hancur. Ini saya nggak pakai vanila lagi ya karena udah wangi dari matchanya. Nah, ini susunya dimasukin aja, kita kocok barengan. Susunya boleh keadaan dingin, boleh yang suhu ruang juga boleh ya, nggak masalah ya teman-teman. Nah, ini kali ini saya bikin pakai loyang chiffon yang 22 cm. Kalau buat kalian yang mau bikin lebih cabi lagi, lebih menonjol gitu dari loyangnya, lebih kayak semok gitu, kalian pakai yang 20 cm ya. Nah, ini pakai dua-dua supaya nggak terlalu tinggi, jadi pas kita makan per potongnya itu pas ya gitu ya. Nah, tidak usah dioles apa-apa kalau loyang chiffon ya teman-teman, sama sekali nggak boleh dioles ya. Kita masukkan si minyaknya dulu. Sebenarnya masuk apa dulu boleh, tapi saya biasanya terakhir itu baru tepung terigu. Masukkan deh nih si tepung sama si matchanya. Gampang banget teman-teman ya. Dan ini tuh favorit anak-anak banget ya. Mereka seneng banget makan matcha, chiffon, matcha cake gitu ya. Nah teman-teman, ini sudah jadi seperti ini ya, udah cukup halus. Ini kita sisihkan dulu. Nah, kita akan kocok si putih telurnya dan gula pasir, jangan lupa disiapin ya. Nah teman-teman, ini kita kocok dulu putih telurnya sampai agak sedikit ngembang, baru nanti kita akan masukkan si gula pasirnya perlahan-lahan ya. Nah teman-teman, setelah dia agak naik seperti ini, kita akan masukkan si gula pasirnya dan kita kocok sampai dia soft peak berjejak ya. Nah teman-teman, ini udah soft peak, kita matikan aja mixernya. Tuh dia udah kaku, tapi nggak sampai kaku banget. Dia udah nggak jatuh lagi, adonannya juga udah oke, udah enak banget ini ya. Kita balik lagi ke adonannya tadi. Jangan lupa kalian nyalakan oven suhu 150 derajat ya. Api bawah dulu kalau dengan oven Trurit saya ya teman-teman ya, api bawah dulu, nanti kalau udah terakhir baru kita kasih ke api atas. Jadi kalian sesuaikan dengan oven masing-masing. Ada yang ovennya itu harus atas bawah dulu gitu ya, baru dia nanti api bawah atau api atas gitu ya, sesuai. Nah, nih kita pindahkan dulu sedikit adonan si putih telurnya, kita sesuaikan dulu kondisinya. Jadi kita cari konsistensi yang pas dulu supaya nggak kaget ya. Kita aduk dulu perlahan-lahan seperti ini. Aduknya begini nih teman-teman, beginiin dulu ya, baru
ke bawah supaya dia lebih cepat rata, nggak cepet bergerindil gitu. Sampai rata aja, jangan sampai over mix ya. Nah ini hijaunya kan agak muda tuh. Kalau kemarin saya bikin pakai matcha yang dari toko Jepang, teh matcha green tea yang dari Jepang asli gitu ya. Warnanya lebih gelap teman-teman. Nah ini udah pas nih. Nah udah pas ya. Langsung kita masukkan ke loyangnya. Loyangnya nih nggak usah dioles apa-apa ya. Jangan lupa dipanaskan oven 150 derajat ya, api bawah. Nah ini kita ketok-ketok dikit boleh, ambil sumpit atau tusuk sate. Nih kalian putar-putar begini boleh. Ini supaya tidak ada udara di dalamnya ya teman-teman. Nah gini ya, biar nggak ada udara, jadi hasilnya halus gitu. Seperti itu aja sih. Panggang dulu suhu 150 api bawah selama 25 menit. Nah kayak gini ya teman-teman, ini udah masuk. Saya nggak berani buka lagi karena sifon sensitif banget ya. Ini saya panggang dulu selama 25 menit kira-kira ya, tuh seperti itu ya. Nah nanti kalau udah 25 dia udah ngembang, udah berkulit, akan kita seset-seset supaya nanti pecahan atasnya itu lebih rapi aja. Buat kalian yang nggak mau, gak apa-apa, langsung dipanggang aja selama lebih kurang sekitar 45 menit ya. Saya biasanya 25 menit, lalu sekitar 20 menit lagi, seperti itu. Ini kita seset ya teman-teman, kayak gini. Nah tuh ya, dia kalau misalnya berkulit banget, dia tuh nanti pecahannya nggak bagus ya. Jadi kita harus bikin pecahan sendiri supaya nanti hasilnya tuh bagus ya teman-teman. Tuh kayak gitu. Kita bikin 4 boleh, 5 boleh, terserah kalian ya. Sesuaikan aja. Cari pisau yang tipis gitu, yang gampang untuk seset ya. Nah kayak gini, nanti kita masukin lagi, kita panggang lagi selama lebih kurang 20 sampai 25 menit sampai matang ya. Nah ini kita masukin lagi ya. Nah ini udah jadi teman-teman, ini langsung kita balik aja kayak gini ya. Nah nanti kalau dia sudah set atau udah dingin banget, baru kita buka ya dari loyangnya ini. Nah teman-teman, setelah beberapa jam ini jadinya seperti ini, udah dingin, waktunya kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Nah ini kita tekan-tekan aja seperti biasa, yang suka saya kasih tahu teman-teman, saya ajarin, lalu kita keluarkan seperti ini. Nah biasanya memang kulitnya pada copot gini ya, nggak apa-apa teman-teman. Nah nanti kita akan lepaskan bagian loyang bawahnya juga ya. Nah ini kita tengahnya kita longgarkan dulu dengan pisau sifon. Kalau nggak ada kalian bisa pakai pisau biasa juga ya. Nah lalu untuk pinggir bawahnya kita tekan-tekan juga nih seperti ini teman-teman. Nah nanti kita baru pakai pisau sifon untuk membantu mengeluarkannya juga ya, seperti biasa. Nah seperti ini, pelan-pelan aja teman-teman, karena kalau nggak pelan-pelan atau langsung dijalankan pisaunya seperti ini, bisa ketusuk-tusuk ya bagian bawahnya nanti ya. Nah setelah itu kita pastikan udah bisa keluar, lalu kita keluarkan aja seperti ini nih teman-teman, jadinya seperti ini. Nah udah cakep banget, udah mulus banget tuh teman-teman. Nah buat kalian yang mau pakai sisi samping, bagian atas boleh, bawah boleh, terserah kalian ya. Nah teman-teman, jadinya seperti ini, udah cakep banget. Ini saya nunggu set lagi supaya bisa dipotong ya. Nah ini udah set sekali, kita langsung potong aja. Saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya seperti apa. Nah ini kita potong perlahan-lahan, yang pasti ini tuh lembut sekali ya teman-teman, lembutnya itu pas banget ya. Nah untuk bagian atas kan harus kasih api atas sedikit ya untuk panggangnya, supaya enggak basah bagian atasnya. Nah hasilnya seperti ini nih teman-teman, wangi macanya wangi banget, lalu juga teksturnya lembut, spongy banget kayak gini, dan tekstur dalamnya juga halus ya. Nah
Cakep banget, kalian harus coba ya di rumah. Sampai di sini dulu resep dari saya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah!